Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Ayatuhal akhwat fid din, ibu-ibu serta rekan-rekan akhwat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk keberapa kalinya kita kembali bertemu di majelis ini dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, dalam naungan cinta dan kasih sayang-Nya, dalam suasana kita masih merasakan berbagai macam nikmat yang dianugerahkannya kepada kita, yang sungguh tidak mampu untuk kita nilai kadar nikmat tersebut satu saja, apalagi semua nikmat dan karunia-Nya. Ibu-ibu dan akhwat sekalian, a'azzakunallah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya karena alhamdulillah sampai saat ini kita masih ditetapkan di atas kebaikan Islam. Sampai saat ini kita tetap dijaga kehormatan, kesucian dan kemuliaan diri kita. Sampai hari ini dan insya Allah seterusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menetapkan kita di atas agamanya, menetapkan kita dalam petunjuknya, dengan segala kekurangan, segala maksiat, segala pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita lakukan, dan dengan segala kekurangan-kekurangan, syukur kita atas besarnya semua limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Alhamdulillah, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang lemah iman seperti kita karena dosa dan maksiat kita, maka mungkin pantas untuk kita mendapatkannya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala rahmatnya maha luas, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu sangat luas pengampunannya. Innallaha kataba kitabatan indahu fawqal arsy inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah ketentuan di atas arsy-Nya, di sisinya, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mendahului atau mengalahkan kemurkaanku. Maka kita bersyukur karena dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menetapkan iman, tidak mengadab kita dengan dicabut hidayah dari diri kita, tidak menghukum kita dengan dipalingkan Islam dari hati kita, tidak diberikan keburukan-keburukan, padahal sekian banyak perbuatan-perbuatan buruk, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, baik dalam keadaan sadar maupun tidak, penyimpangan-penyimpangan yang kita kerjakan, yang juga semua itu kita lakukan dengan tetap mendapatkan atau menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Alhamdulillah, terlalu banyak nikmat Allah yang kita rasakan, yang telah kita sia-siakan. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan dan luasnya rahmatnya yang tidak kita sikapi dan kita tidak balas sebagaimana layaknya atau sebagaimana mestinya. Ma'asyiral al-akhwat wal ummahat fid din, a'azakunallah. Pada hari ini kembali kita bertemu dalam kajian ummahat.
Dan sebagaimana permasalahan-permasalahan dari kajian-kajian yang lalu, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, sebagaimana permasalahan-permasalahan ummahat dan akhwat yang kita dapati di berbagai tempat, di Indonesia maupun di luar Indonesia, di berbagai daerah, apalagi yang menimpa para akhwat yang merasa dirinya masih ABG atau masih muda, juga menimpa para ikhwan, yaitu terlalu banyak tertipu dengan hiasan kehidupan di dunia, terlalu banyak terpedaya dengan media-media cetak maupun media-media elektronik yang kemudian mempengaruhi pikiran mereka untuk menjadikan gemerlapnya dunia ini sebagai ukuran dalam menentukan kebaikan, dalam menentukan modern tidaknya seseorang, atau dalam menjadikan ukuran-ukuran kesenangan dalam hidupnya. Sehingga timbul ungkapan-ungkapan, masa muda itu masa yang sangat indah, masa harus dihabiskan hanya dengan serius membaca Al-Quran terus, masa yang harus dihabiskan dengan hanya serius mengikuti pengajian terus. Kapan kita menikmati masa muda? Nah, ini yang terjadi, dan ini kendala di mana-mana. Rupanya Shelton berhasil memperdaya mayoritas dari generasi muda kita dengan tipu dayanya yang demikian buruk, tetapi berhasil ditampilkan dalam bentuk yang baik dan benar-benar memperdaya orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuknya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan, fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'." Apakah orang-orang yang dihiasi oleh syaitan keburukan amal perbuatan mereka, kemudian mereka menganggapnya baik, memandangnya indah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi saat ini kita dapati generasi muda kita, utamanya mereka-mereka yang masih masuk usia-usia ABG, banyak menjadikan atau terpengaruh dengan propaganda yang senantiasa dilontarkan oleh syaitan dari kalangan jin maupun manusia di sekitarnya, bahwa masa muda itu harus dinikmati, dihabiskan untuk bersenang-senang, dihabiskan untuk hura-hura, bukan untuk terlalu serius, untuk duduk saja menutup diri dengan hijab. Harus ada variasi. Ini bisikan syaitan. Ya, kadang-kadang lihat-lihat ke ikhwan, kadang-kadang ada surat-suratan sedikit, kadang-kadang ada SMS-an sedikit, sampai kepada pacaran sedikit-sedikit. Nah, ini sering kita dapati. Pertanyaannya, kalau pengajian-pengajian SMP, SMA itu tidak lepas dari itu pertanyaannya. Dan ini sudah bisa dipastikan, berarti memang dunia mereka ya diisi dengan kegiatan seperti itu, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang yang menjadi pertanyaan, dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hatinya itu masih bisa dijadikan sebagai sumber untuk menjawab dengan hati nuraninya. Rasulullah SAW bersabda, "Istafti qalbak, fa inna albirra matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi qalbu." Bertanyalah kepada hatimu,
Tanyakan kepada hati nuranimu. Mintalah fatwa kepada jiwamu. Karena yang namanya kebaikan itu adalah sesuatu yang tenang dilakukan oleh jiwa dan membuat tentram serta damai dalam hati. Jadi bertanya kepada jiwa kita, kira-kira apa yang saya lakukan ini benar atau salah? Kalau seandainya benar, kenapa harus sembunyi-sembunyi, takut ketahuan orang? Kenapa harus saya malu ketika orang lain mengetahui perbuatan ini? Berarti ada masalah. Karena jiwa dan hati kita, orang-orang yang beriman, bagaimanapun dia mesti akan mengingkari perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang hasan, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang merasa senang dengan kebaikannya dan merasa sumpek, merasa buruk dengan perbuatan maksiatnya, maka dia berarti adalah orang yang beriman. Jadi kita bertanya kepada diri kita, sebenarnya apa sih yang menjadikan kita sangat terpedaya dengan bisikan-bisikan atau syubhat-syubhat yang dilontarkan kepada kita tentang masa muda, kita harus nikmati masa muda, kita harus bebas, hura-hura, jangan pakaian yang terkungkung, jangan pakai hijab. Kita pengennya pacaran, kita pengennya dekat-dekat. Sebenarnya coba renungkan, kira-kira apa sih apa ini keindahannya? Apa keindahannya? Coba berpikir dengan akal yang jernih, kira-kira apa kesenangannya? Kira-kira apa kesenangannya? Kesenangannya kalau kita lihat, itu kalau kita ukur-ukur malah justru banyak menyita pikiran kita, tenaga, waktu, bahkan biaya kita, uang kita. Kita SMS itu butuh biaya. Kemudian kita main internet hanya untuk tujuan ini juga untuk biaya. Kita juga mungkin harus beli beberapa kartu supaya nanti bisa telepon dan SMS yang murah. Padahal kalau kita telusuri, itu tidak ada kesenangan yang kita rasakan dalam artian kesenangan yang sebenar-benarnya kecuali pikiran saja. Bahkan orang-orang yang sedang senang seperti ini, apalagi dapat SMS dari seseorang yang katanya dia ini adalah orang yang mungkin pangeran pujaan hatinya. Padahal bisa jadi orang ini mungkin adalah orang yang secara rupanya tidak berbentuk manusia. Karena dia belum tahu, dia cuma terpengaruh, oh SMS-nya apa ini indah kata-katanya, demikian bagus bahasa-bahasa yang diungkapkannya, maka si perempuan tadi, si ABG tadi terpedaya dan terpesona sampai mau tidur pun HP-nya diletakkan di sampingnya. HP-nya diletakkan di sampingnya karena nanti datang SMS. Padahal orang tadi pertama kita belum tahu apakah dia itu manusia atau jin, itu yang pertama. Karena bisa jadi ada jin yang suka SMS kita, kita kira manusia, iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun dia manusia kita tidak tahu apakah dia manusia ini orangnya secara fisik sesuai dengan harapan kita, atau mungkin dia orang yang dari pedalaman Afrika yang mungkin datang ke Indonesia, iya kan? Kalaupun misalnya orangnya biasa-biasa, mungkin kita tidak tahu apakah dia ini umurnya masih 17 tahun atau 17 tahun setelah 117, kita nggak tahu. Tapi begitu pandainya memperdaya syaitan, menyita pikiran kita, menyita waktu kita, kemudian membuat angan-angan kita harus buka Facebook, apa ini internet, harus beli lagi pulsa, harus menerima telepon dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi, mungkin kita sempat ketemu sama dia, akhirnya kita kecewa. Kalaupun kita dapat sesuai dengan harapan kita, maka dia adalah orang yang harusnya kita berpikir dia pandai merayu kita, berarti dia pandai merayu sekian banyak orang. Mungkin jangan kita merasa GR dia mengatakan engkau adalah bidadariku satu-satunya. Mungkin si gadis tersebut ABG yang telah mabuk cinta ini adalah orang yang ke-1001 baginya. Di belakangnya telah menunggu yang lainnya. Ini baru kita bicara secara logika.
Begitu pandainya dia merayu, berarti kan dia diragukan. Sudah terbiasa merayu sebelumnya. Kenapa kita langsung menyangka, oh memang cuma saya dalam hatinya. Emangnya kita pernah belah hatinya? Jadi ini adalah tipu daya syaitan yang kalau kita renungkan ujung-ujungnya sebenarnya tidak ada keindahan sama sekali. Yang ada cuma memayahkan pikiran kita. Kita harus ingat-ingat dia terus. Sementara dia yang di SMS mungkin 100 orang, dia sendiri juga pusing sebenarnya. Karena terlalu banyak yang harus dirayunya begitu. Kita mikirkan dia, kita buang waktu kita, tenaga kita, angan-angan kita. Sementara kita selalu gembar-gemborkan inilah indahnya masa muda dan seterusnya. Sekarang keindahannya mana? Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menyebutkan dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin, bagi akhwat-akhwat dan ikhwan-ikhwan yang merasa dirinya ABG, paling bagus baca kitabnya Ibnu Qayyim ini, Raudhatul Muhibbin, taman-taman orang yang jatuh cinta. Beliau di situ menerangkan tentang makna cinta yang kemudian menghubungkannya dengan kecintaan kepada Allah, yang benar-benar dengan penjelasan yang sangat luar biasa. Di situ beliau menukil beberapa ucapan penyair sastra Arab yang terkenal dengan ungkapan-ungkapan cinta yang indah. Di antaranya beliau menyebutkan keterangan bahwa sebenarnya tidak ada orang yang paling menderita hidupnya di dunia ini melebihi dari orang yang jatuh cinta. Dia merasa dirinya indah, bangga dengan cintanya, tapi hakikatnya dia adalah orang yang paling menderita hidupnya. Dari sisi mana dia menderita? Dari sisi kalau dia belum bertemu dengan orang yang dicintainya, belum memiliki orang yang dicintainya, maka dia menderita karena menahan rindu, keinginan untuk bertemu, menguras pikirannya untuk membayangkan orang yang dicintainya. Kapan dia bisa bertemu? Kapan bisa melihatnya meskipun cuma sesaat saja? Ini yang pertama. Menderita batinnya, pikiran dan jiwanya karena memikirkan orang yang dicintainya. Setelah dia ketemu, misalnya dia bisa memilikinya, bisa menikah dengannya, atau bisa mendapatkannya, dia pun menderita karena takut berpisah dengannya. Takut berpisah dengannya. Dia berpikir, bagaimana nanti kalau orang yang saya cintai ini meninggal dunia atau meninggalkanku? Bagaimana kalau dia lari? Maka setiap hari pikirannya juga adalah menderita, padahal dia sudah ketemu dengan orang yang dicintainya. Ini nasibnya kecintaan kepada makhluk tentu saja. Kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kecintaan kepadanya tidak mungkin menyakiti hamba-hambanya yang cinta kepadanya. Makanya ini sebenarnya renungan bagi kita semua, wahai para ABG, wahai para remaja, renungan bagi kita semua. Kita selama ini terlalu termakan dan terprovokasi dengan propaganda dari orang-orang yang tidak punya kebaikan dalam agamanya, yang mereka itu mendapatkan bisikan-bisikan dari syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Jadi syaitan itu ada jin dan manusia. Maka kalau ada yang SMS kita, hati-hati, jangan-jangan bukan manusia, gitu ya. Jadi syaitan dari kalangan jin dan manusia yang masing-masing saling membisikkan, saling melontarkan kata-kata indah yang menipu. Selama ini kita telah terpedaya dan termakan dengan propaganda tersebut, sampai kita lupa dengan keindahan Islam. Maka jadinya seorang akhwat, seorang remaja muslimah yang dimuliakan dengan agama, dia sudah pakai hijab, sudah mendapatkan pendidikan agama yang memuliakan dirinya, dia kemudian merasa jenuh dengan kebaikan tersebut.
Jenuh karena apa? Tipu daya syaitan. Memang syaitan selalu membuat orang itu merasa jenuh dengan dikesankan padanya amal-amal yang baik itu keburukan. Sementara yang buruk dihiasi supaya kelihatan baik. Akhirnya dia jenuh, dia ingin mencari dunia yang lain. Padahal tidak mungkin ada dunia selain dunia yang ada saat ini. Dia ingin mencari suasana lain. Tanpa sadar dia masuk ke dalam jurang yang telah digali oleh syaitan untuk menyengsarakan manusia dan membinasakan mereka. Tidakkah kita berpikir bahwa orang-orang sebelum kita sudah banyak yang binasa? Tidak perlu kita harus ikut binasa juga baru sadar, ya. Orang muslim itu mengambil pelajaran dari keburukan yang menimpa orang lain. Tidak mesti dia harus yang merasakannya. Kata salah seorang sahabat radhiyallahu anhum, as-sa'idu man wu'idha bi ghairi. Orang yang berbahagia itu adalah yang mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain. Jadi tidak mesti kita harus yang kena baru kita mau sadar, tidak. Maka yang terjadi seperti itu, dia merasa dunianya indah, tanpa dia sadari dia semakin ikut tahapan demi tahapan perangkap syaitan, maka terjerumuslah dia dalam kehinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dia sudah pacaran kemudian terjadi perbuatan yang tidak benar, maka dia akan menyesal, tercela dalam hidupnya, hilang kehormatannya, hilang kebaikan-kebaikan dalam dirinya, maka kemudian menjadikan dia semakin terpuruk, dan di situ masuk syaitan membuat dia kemudian semakin berputus asa dan akhirnya terjerumus ke dalam kebinasaan yang tentu saja penderitaannya sangat berkepanjangan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ingatlah, justru masa muda itu harusnya kita gunakan untuk kebaikan supaya dewasa kita juga nanti menjadi baik. Para ulama mengatakan, man syabba ala syai'in syaba alaihi. Barang siapa yang di masa mudanya terbiasa melakukan sesuatu, tuanya pun juga terbiasa dengan sesuatu itu. Maka kalau sudah terbiasa di masa mudanya suka melirik, ya, suka mendapatkan SMS dari orang-orang yang tidak dikenal, dikhawatirkan nanti rumah tangganya waktu sudah besar juga tidak lepas dari itu. Nah kalau sudah begini nanti orang tuanya bagaimana, anak-anaknya akan mengikuti jejaknya. Jadi nantinya keburukan tersebut akan turun temurun. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itulah di sini para ummahat dan akhwat sekalian, a'azzakunallah, maka mestinya timbul pertanyaan. Dan pertanyaan ini sulit untuk dijawab kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, dan ini sering dipertanyakan kepada kita, Ustadz, kami sudah tahu bahwasanya anak muda itu, pemuda dan pemudi itu harus mengisi hidupnya dengan kebaikan. Kami sudah tahu bahwasanya propaganda untuk SMS-an, pacaran, Facebookan dengan orang-orang yang bukan mahram bagi kita itu tidak benar. Tapi masalahnya kami ini orang-orang yang masih muda ini memang punya angan-angan untuk bisa menikmati kesenangan-kesenangan yang semu tersebut. Bagaimana caranya menghilangkan dalam diri kami? Ini pertanyaan. Ada lagi yang bilang, Ustadz, harusnya antum jangan mengkritik, tapi berikan jalan keluar bagi kami untuk bisa mengatasi dan menghilangkan perasaan-perasaan buruk ini dalam diri kami. Bagaimana cara kami mengatasinya? Bukan cuma dimarahi, bukan cuma ditegur, bukan cuma disindir-sindir, bukan cuma ditakut-takuti nanti SMS-an dengan jin, tapi harusnya diberi jalan keluar. Bagaimana Ustaz? Maka alhamdulillah kita katakan dan kita yakin bersama, Islam adalah jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan. Kenapa? Orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh itu menganggap indah satu keburukan. Kalau kita bertanya, orang yang bekerja berpayah-payah, mencurahkan tenaga, pikiran, tahan panas
di siang hari yang sangat terik. Apa motivasinya? Maka jawabannya, karena saya menginginkan atau ingin mendapatkan iming-iming gaji yang tinggi. Makanya saya bersabar melakukan ini, karena menurut dia keindahan itu adalah dengan dapat uang, maka dia rela untuk berpayah-payah sementara. Demikian pula orang yang mengejar kedudukan. Kita bayangkan orang-orang yang saat ini ingin menjadi pemimpin, itu harus mencurahkan pikirannya, uangnya dihambur-hambur untuk bayar orang yang bisa milih dia. Padahal uangnya sudah banyak, kenapa dia inginkan lagi kedudukan tersebut? Sampai mengorbankan uang bermiliar-miliar. Karena apa? Dia merasa kedudukan itu adalah keindahan bagi dirinya. Jadi semua kembali kepada apa? Kembali kepada apa yang dirasakan indah oleh manusia. Kalau dia merasakan indah sesuatu, maka dia akan kejar sesuatu itu dengan mengorbankan apapun dalam dirinya. Sekarang, alhamdulillah, meskipun kita tidak sempurna imannya, lemah iman kita, meskipun kita masih banyak didominasi pikiran kita dengan dunia, harta benda duniawi, setidaknya kita masih merasakan indahnya agama Islam. Sedikit. Prosentasenya mungkin berbeda-beda sesuai dengan keimanan kita masing-masing. Berarti caranya adalah untuk menghilangkan tipu daya syaitan tadi yang menghiasi keburukan menjadi baik, yang menghiasi propaganda-propaganda yang menyesatkan dengan zuhrufal qauli gururo, kata-kata indah yang menipu. Caranya adalah dengan mengenal keindahan Islam. Yang ini sudah berkali-kali kita terangkan dalam kajian kita. Keindahan Islam yang ini adalah keindahan yang hakiki. Karena keindahan ini diturunkan oleh zat yang menciptakan manusia. Maka keindahannya mesti sesuai dengan diri manusia lahir dan batin. Cocok dengan hati mereka, cocok dengan jasad dan tubuh mereka. Inilah keindahan yang sebenarnya. Kalau ada yang merasakan, aduh Ustaz, bagaimana caranya kita merasakan keindahan Islam? Baru kita pakai jilbab saja di siang hari sudah terasa panas. Baru kita pakai jilbab di siang hari sudah terasa panas. Maka kita katakan padanya bahwa berarti Anda belum merasakan keindahan tersebut. Kalau kita belum merasakan keindahan tersebut, ya jangan kita menuduh keindahan tersebut tidak ada. Seperti yang saya contohkan di kajian kita kemarin, anak kecil, dia bermain-main, dia merasa inilah puncak keindahannya, padahal masih banyak keindahan lain yang tidak pernah dilihatnya. Sama dengan orang yang bodoh terhadap satu alat tertentu, dia merasa tidak butuh dan tidak merasa baik dengan alat tersebut. Padahal kalau dia sudah mencobanya, sudah melakukannya, baru dia tahu, oh ternyata selama ini dia merasa dia hanya terkungkung dengan keindahan yang ada dalam pikirannya, ternyata masih ada keindahan lain yang belum diketahuinya. Ini untuk urusan-urusan dunia, apalagi keindahan yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah orang-orang yang beriman untuk merasakannya. Jadi sekarang berarti kendala, problem yang harus kita selesaikan dalam diri kita, ayyuhal ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, adalah bagaimana menumbuhkan keindahan, merasa indah, merasa mulia, merasa kebaikan itu semuanya ada pada Islam. Dan ini alhamdulillah bukan perkara yang sulit bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Al-Quran sebagai petunjuk yang terbaik telah siap, dan memang Allah turunkan untuk menjelaskan keindahan tersebut kepada manusia. Keindahan yang tentu saja hanya dirasakan oleh orang-orang yang bersih hati dan pikirannya dari keburukan-keburukan dan tipu daya syaitan. Sekarang bagaimana? Bagaimana cara untuk melahirkan keindahan tersebut dalam diri kita? Ingat ya, mestinya yang namanya keindahan, keindahan yang benar-benar mahal itu sebenarnya memang Allah Subhanahu wa taala hanya khususkan bagi orang-orang yang mau mencarinya. Di Lombok ini terkenal dengan penjual mutiara, ya. Mutiara itu apakah didapatkan di
permukaan laut atau di pinggir pantai atau di lautan yang dalam. Bagaimana cara mendapatkannya? Semakin dalam maka semakin bagus hasil mutiaranya, kan begitu kan? Iya, seorang penyair mengungkapkan demikian. Apa ini sewaktu menggambarkan tentang keindahan tarumul izzata wa tanamu lailan yagusul bahra man talabal laali. Apakah kamu menginginkan keindahan padahal kamu hanya bersantai-santai saja? Padahal orang yang ingin mencari mutiara saja harus menyelam sampai ke dasar lautan, baru bisa mendapatkan mutiara yang indah. Kemudian nanti juga dengan harga yang mahal. Makanya orang yang berakal sebenarnya berpikir, kalau murahan cuma dengan SMS yang sekarang 100 rupiah, apalagi ada gratisan kalau pakai XL sama IM3, berarti itu murahan namanya, bukan keindahan. Dan kita sendiri yang mau disapa dengan SMS-an yang murah kemudian merasa bangga, berarti kita juga orangnya murahan. Harusnya tidak demikian dong. Kalau orang yang mahal, orang-orang yang tinggi, harusnya orang-orang yang tinggi itu sulit untuk didapatkan, harus berjuang dulu, harus benar-benar dengan mencurahkan tenaganya. Makanya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan mahal karena barang dagangannya surga. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna sil'atallahi ghaliyah, ala wa inna sil'atallahi al-jannah." Ketahuilah bahwa barang sesungguhnya barang perniagaan Allah itu sangat mahal. Dan ketahuilah bahwasanya barang perniagaan Allah Subhanahu wa taala adalah surganya. Nah, inilah cara memahami hakikat keindahan yang sesungguhnya. Jadi tadi kesimpulannya adalah kita berusaha untuk memahami hakikat keindahan agama Islam. Memahami keindahan hakikat agama Islam ditempuh atau kita bisa hadirkan dalam diri kita, kita bisa pupuk dalam jiwa kita dengan beberapa cara. Yang pertama dan paling utama adalah mengenal zat yang maha indah, yang maha sempurna, yang menciptakan segala keindahan yang ada di dunia dan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan mencintai keindahan. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan segala keindahan di dunia dan di akhirat. Maka berarti dia memiliki keindahan yang maha sempurna. Maka demi Allah, orang-orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami keindahan nama-namanya, memahami tauhid yang benar, sering membaca Al-Quran yang menjelaskan tentang keindahan nama-nama dan sifat-sifatnya, keindahan perbuatannya, kesempurnaan perbuatannya. Ini akan menjadikan dalam dirinya rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah lebih didahulukannya daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ini harus ditumbuhkan terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa mengetahui keindahan kalau zat yang menciptakan keindahan tidak kita kenal? Makanya orang-orang yang cinta kepada Allah, dia akan selalu memilih untuk segera bertemu Allah Subhanahu wa taala, rindu untuk bertemu dengannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai perjumpaan dengannya. Kita bisa bayangkan, para ikhwan dan akhwat sekalian, waktu kita berdiri di pantai, di pinggir pantai, di tepi gunung, melihat laut yang demikian indah, pemandangan-pemandangan yang luar biasa, demikian indahnya, sampai kita terpesona, sampai kita lupa dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi.
Kita merasakan dan menyaksikan keindahan tersebut, padahal ini makhluk. Kita bayangkan bagaimana keindahan dari zat yang menciptakannya. Di kajian kita di beberapa malam yang lalu saya terangkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Sungai, gunung, air laut. Kemudian keindahan-keindahan yang kita saksikan. Baik laki-laki merasa indah melihat wajah perempuan yang parasnya bagus. Demikian pula sebaliknya. Ini keindahan yang dianggap oleh manusia. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dalam Al-Quran tentang kenikmatan yang ada di sorga. Dalam firman-Nya, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, satu orang pun yang mengetahui kenikmatan yang disembunyikan mereka di sorga sebagai balasan dari perbuatan mereka di dunia. Artinya, apa yang kita saksikan keindahan atau kesenangan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di sorga. Makanya dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang belum pernah dilihat oleh mata. Jadi kita saksikan pemandangan di dunia, di sorga itu lebih luar biasa lagi. Tidak seperti yang kita saksikan di mata kita di dunia. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Jadi keindahan apapun yang kita bayangkan di sorga itu lebih indah lagi. Makanya memang kalau kita dapati dalam Al-Quran disebutkan kenikmatan-kenikmatan di sorga seperti ada istri-istri, bagi perempuan juga ada suami, kemudian ada sungai-sungai, makanan-makanan, minuman-minuman yang lezat. Semua kenikmatan tersebut ini namanya sama. Tapi nanti kenikmatan yang kita rasakan dengan mencicipinya sangat-sangat luar biasa. Dalam sebuah athar yang sahih, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, laisa syai'un fid dunya mimma fil jannati illal asma. Laisa syai'un fil jannati mimma fid dunya illal asma. Tidak ada satupun dari makhluk atau benda-benda yang ada, kenikmatan yang ada di sorga seperti yang ada di dunia, kecuali cuma namanya saja yang sama. Jadi memang sama-sama namanya sungai, sama-sama namanya ada madu, sama-sama namanya ada makanan dan minuman yang lezat, sama-sama ada istana dari emas. Tetapi hakikatnya lebih indah dan jauh lebih baik, lebih nikmat daripada apa yang ada di dunia. Bayangkan, ini kenikmatan yang ada di sorga. Tayyib. Kenikmatan yang demikian besar ini, ketika penduduk sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk golongan mereka dengan rahmat dan karunia-Nya. Ketika penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga, mereka rasakan kenikmatan ini, lupa semua sama apa yang mereka pernah rasakan di dunia. Pernah disebutkan hadis ini kan, hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia, sepanjang hidupnya menderita di dunia, miskin dan serba kekurangan, masukkan di sorga sekejap saja, ditanya, dikeluarkan lagi ditanya, hal ra'aita bu'san qat, hal marrat alaika syiddatun qat, apakah kamu pernah merasakan penderitaan, pernah melihat kesusahan? Maka dia mengatakan, la, tidak pernah sama sekali. Langsung hilang, baru sekejap masuk ke dalam sorga. Jadi ketika penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga, lupa semua sama penderitaannya. Saking nikmat yang besar yang mereka rasakan. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka bertemu dengan memandang wajah zat yang menciptakan semua kenikmatan tersebut, kenikmatan besar di sorga tadi mereka langsung lupakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Suhaib radhiyallahu taala anhu, hadis yang panjang. Di akhirnya Rasulullah SAW bersabda, fayakshifu anil hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal.
Maka pada waktu itu Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu kenikmatan, satu pemberian yang lebih mereka cintai, lebih mereka rasakan nikmat daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan kenikmatan di sorga yang demikian tinggi, langsung dilupakan oleh penduduk sorga ketika mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa dibayangkan bagaimana keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tentu kenikmatan ini atau keindahan ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang telah mengetahui dan mengenal keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah sewaktu di dunia. Jadi rugi kalau kita hanya merasa indah dengan bisikan-bisikan syaitan tadi yang pada hakikatnya juga membawa kita kepada penderitaan. Makanya kita kenal Allah, kita belajar tauhid yang benar, kita baca Al-Quran dan cari ayat-ayat yang menjelaskan tentang keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Dan ini mayoritas ayat Al-Quran berisi penjelasan yang demikian. Jadi tidak perlu capek-capek mencarinya, karena inilah mayoritas petunjuk daripada Al-Quran. Jadi ini cara yang pertama dan paling utama. Kita berusaha mengenali keindahan dari zat yang maha indah dan menciptakan segala keindahan di dunia dan keindahan di akhirat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk mengenali keindahan agama Islam. Baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang segi-segi keindahan Islam. Yang kalaupun dalam Islam kita diperintahkan untuk berjuang menundukkan hawa nafsu, maka tujuannya tidak lain agar kita bisa, agar hijab yang menghalangi kita untuk merasakan keindahan dan kenikmatan Islam tersingkap hijab tersebut, supaya tidak ada lagi penghalang. Jadi jangan menyangka kita disuruh berjuang untuk menundukkan hawa nafsu itu membuat diri kita menderita. Tidak. Justru ingin membawa diri kita diangkat dari lembah penderitaan untuk melewati batas yang menghalanginya agar dia bisa merasakan kenikmatan tersebut. Ini hakikatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat." Sorga itu, kenikmatan itu memang huffat, dilingkupi, ditemboki, ya, dihijabi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Makanya ini harus ditembus. Islam menyuruh kita untuk bersabar menundukkan hawa nafsu supaya bisa menembus hijab tadi. Akhirnya kita bertemu sama sumber kenikmatan dan kebahagiaan tadi. Maka kalau ini sudah kita tempuh, kita bersabar menundukkan hawa nafsu kita sejenak, kita bersabar untuk menahan godaan syaitan yang tadi membisikkan kata-kata indah yang menipu. Sebentar lagi insya Allah kita akan sampai kepada kenikmatan tersebut. Cuma butuh waktu sebentar. Asal kita bersungguh-sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita untuk dibawa kepada perasaan bahagia yang sesungguhnya, perasaan indah yang sejati, kenikmatan yang sebenarnya karena diturunkan dari zat yang maha menciptakan dan zat yang maha indah, dan di tangannya lah segala kebaikan dan keindahan, yang maha menciptakan keindahan untuk hamba-hambanya di dunia dan di akhirat nanti. Ini cara yang kedua, mengenali keindahan Islam. Kemudian yang ketiga adalah selalu mengingat-ingat balasan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan di akhirat nanti. Kalau kita kurang bersabar di dunia, atau kita masih terpengaruh dengan tipu daya syaitan tentang keindahan yang semu dan menipu tadi, kita ingat bahwa kenikmatan di akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Jangan sampai karena saya terpedaya dan mengikuti keindahan yang semu ini, saya terhalang dari kenikmatan yang sesungguhnya.
tentu bukanlah merupakan pikiran yang waras, ya. Orang yang mendahulukan kenikmatan yang sebentar tapi mengorbankan kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Ini orang yang awam saja tidak mungkin berpikir demikian. Orang rela berpayah-payah, saya katakan tadi, bekerja siang hari terik, rela untuk misalnya berdagang, dia harus angkat-angkat barang dulu, dia buka toko dulu, nata-nata barangnya, capek dia. Karena apa? Pikirannya nanti dapat untung. Orang tertarik beli dagangannya, kemudian bayar, dia dapat untung. Padahal ini cuma untung sebentar. Bagaimana kalau keuntungan tersebut adalah keuntungan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya? Jadi motivasi ini yang akan membuat kita mampu menolak keindahan-keindahan yang semu tadi. Makanya kalau 3 cara ini sudah kita tempuh dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita mengenal dan menghiasi diri kita dengan keindahan yang sesungguhnya, yang demi Allah keindahan-keindahan yang semu tadi kalau tidak kita segera tepis, segera kita hilangkan pengaruh-pengaruh syaitan tadi, kita akan menyesal pada saat yang penyesalan itu tidak bermanfaat lagi. Kita harus ingat, para ikhwan dan akhwat sekalian, apa yang kita lakukan saat ini itu ada balasannya dari jenis perbuatan kita sendiri. Kalau kita terbiasa menghinakan diri kita sewaktu kita muda, nanti kita akan rasakan penderitaannya sewaktu kita tua. Nanti kita akan rasakan juga akibatnya dalam mendidik anak kita, dalam rumah tangga kita, dalam menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena dosa itu memang tidak bisa diwariskan, tetapi dosa itu membawa dampak yang buruk bagi kehidupan manusia. Musibah-musibah yang nantinya, kesulitan-kesulitan yang menimpa kita adalah karena perbuatan dosa-dosa kita di masa lalu bisa jadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu adalah akibat dari perbuatan dosa-dosamu yang lalu. Maka oleh karena itu hendaknya kita berpikir, jangan sampai kita rugi menghinakan diri kita dengan keindahan yang semu, yang saat ini saja belum kita rasakan kebaikannya, saat sini saja sudah jelas-jelas kerugiannya, belum nanti akibat-akibat buruk berikutnya yang akan menimpa orang-orang yang tidak mau menyadari keindahan yang sesungguhnya, keindahan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan petunjuknya, dan keindahan dengan mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan rasa cinta kepadanya. Karena dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita untuk cinta kepada segala sesuatu yang mendukung kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memalingkan kita dari kecintaan kepadanya. Kita doakan untuk diri kita kebaikan dengan mengucapkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya doa beliau, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa cinta kepadamu, rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan rasa cinta terhadap semua amal perbuatan yang mendekatkan diriku kepada cinta kepadamu. Inilah keindahan yang sesungguhnya, keindahan yang ditutupi oleh syaitan, tetapi Allah Subhanahu wa taala bukakan pada hati hamba-hambanya yang mau bersabar untuk melawan tipu daya syaitan, berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya. Dengan bersabar sedikit, setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan singkapkan kebaikan-kebaikan tersebut bagi mereka, yang kemudian dengan itu mereka akan merasakan keindahan yang hakiki di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat nanti. Maka demikianlah nasihat yang saya sampaikan kepada kita semua. Tujuannya adalah karena nasihat untuk kebaikan kita bersama, dan tujuannya tidak lain adalah karena rasa cinta karena Allah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang saling menasehati dan saling bersaudara karenanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang
yang dimuliakannya dengan memahami petunjuknya, kembali kepada agamanya, bertobat dari perbuatan-perbuatan dan dosa-dosa kita di masa lalu, dan senantiasa berusaha untuk menetapi petunjuknya sampai di akhir hayat kita. Maka demikianlah ikhwan dan akhwat sekalian, afwan atas segala kekurangan dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.